عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Selanjutnya kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Ketua Takmir Masjid kita ini dan seluruh jajaran pengurusnya serta para jemaah yang hadir pada kali ini selalu disehatkan oleh Allah, diberkahi umurnya, diberkahi anak keturunannya, diberkahi hartanya, diberkahi seluruh pemberian Allah, dijauhkan dari bala, musibah, bencana serta fitnah, dijadikan anak keturunannya menjadi anak yang saleh dan salihah, dilancarkan segala urusannya, dilimpahkan rizkinya oleh Allah, dan kelak diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang fikih Ramadan, fikih puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi fi darain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fima yajibu bisiyam. Fasal di sini menerangkan tentang wajib apabila perkara yang nanti kita terangkan. Setelah perkara ini ada kita wajib puasa. Nah, kalau belum ada tanda-tanda yang tadi nanti kita terangkan ini, jangan puasa dulu, tahan dulu. Nah, yajibu shaumu ramadhana bi ahadi umuri khamsatun. Yajibu wajib bagi umat muslim shaumu ramadhana, puasa di bulan suci Ramadan, bi ahadi umuri khamsatun, apabila datang salah satu yang 5 ini yang nanti kita terangkan. Ada 5 perkara, nanti ketika yang 5 ini sudah ada, kita puasa. Yang pertama, bikamali sya'bana 30 yauman. Yang pertama, sempurnanya bulan Sya'ban 30 hari. Nah, sekarang ini hari keberapa? Sya'ban tanggal berapa? Hari keberapa sekarang? 29 apa 24? Tanggal 24 ya? Tanggal 24 berarti Ramadan kurang 6 hari. 6 hari. Kita ini kalau tanggalan Sya'ban, Ramadan, Muharram, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, ini banyak dah hafal, Pak. Yang hafal ini Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Kenapa? Karena di tanggal Januari, Februari itu kalau tanggal muda gajian. Kalau tanggal tua. Jadi dari tanggal tua itu lo sudah diperhatikan terus. Tanggal berapa ini? Kok enggak
gaji-gajian ini. Ternyata tanggal tua, berdempang galau-galaunya, marah terus tanggal tua ini, ganti duit, nggak ada uangnya. Kalau buntu, kita buntu itu pening, karena dapat bisa ngapa-ngapain, Pak ya? Kalau buntu nak ngapain? Kalau tidur pening, dia bisa tidur. Bini lah marah terus. Dah bisa tidur sama sekali. Nah inilah makanya kita bulan ini perhatikanlah sekali-sekali, setahun sekali lah untuk memperhatikan bulan-bulan Hijriah. Nah ketika sempurna 30 hari maka kita wajib puasa. Wathaniha, yang nomor 2, biru'yatil hilali, dengan melihat hilal, fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqan. Ada yang melihat hilal, ru'yatul hilal. Nah, nanti tanggal 28 Sya'ban itu rame biasanya, rame. Tanggal 29 rame hilal, sudah kelihatan hilal. Apakah Sya'ban ini 29, apakah 30 hari? Kalau di Palembang, di Aston rasanya ya, di Aston biasanya melihat hilal. Kalau di Jawa itu banyak, ada yang di Gresik, ada di Banyuwangi, ada Jakarta, ada di Jawa Barat, Tanjung Kodok ya, kemudian di Bangka Belitung, ada yang di Aceh. Nah nanti dikumpulkan oleh Kementerian Agama, kemudian dilihat mana yang terlihat sesuai dengan hadis Rasulullah, sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian ketika melihat hilal, wa aftiru li ru'yatihi, dan berhentilah puasa, artinya merayakan hari raya Idul Fitri ketika kamu juga melihat hilal. Nah, makanya awal puasa biasanya ada ru'yatul hilal, akhir puasa ru'yatul hilal. Kalau sekarang lemak Pak, kalau dulu tahun 2000-an ya, 2000 awal ya, baru sampai 2005 sampai 2010 rasanya itu kita masih sendiri-sendiri, belum dikoordinir oleh pemerintah, benar kan? Benar. Jadi kita masih bertanya-tanya, tanya ke kiai, tanya ke ulama, tanya ke tokoh, tanya ke ini, macam-macam. Alhamdulillah sekarang sudah dihandle oleh Kementerian Agama. Nah, fa in ghamma, apabila mendung. Nah, mendung sering terjadi nih. Alaikum fa'akmilu iddata Sya'bana 30 yauman. Ketika tanggal 29 Sya'ban melihat hilal, ternyata mendung. Di langit mendung, tidak terlihat, hilal tidak terlihat lagi. Maka sempurnakan 30 hari. Kalau Ramadan 30 hari. Kalau bulan puasa kita kadang-kadang lesu-lesu Pak. Kadang sudah kabarnya tanggal 29 sudah selesai. Ramadannya puasa itu cuma 29 hari. Ketika ru'yatul hilal tanggal 29 hari tidak jadi. Ayam sudah disembelih, kue sudah dibuat. Aduh, puasa tinggal sehari lagi, lesu-lesu gitu. Nak marah ke siapa? Sering kejadian. Dulu kami juga di dusun. Kalau di dusun itu biasa, Pak ya. Di dusun itu kalau Ramadan nyembelih ayam kampung biasanya. Kalau di kota ini agak susah nyari ayam kampung. Ada tapi agak susah, Pak ya. Agak susah ayam kampung. Jadi kalau satu keluarga ini 3, 5 gitu. Ternyata tanggal 29 sudah disembelih karena besok mau lebaran, terpaksa ditunda lusanya untuk dimakan. Jadi ditaruh dulu sama ibu itu, tidak boleh dimakan, ini untuk lebaran. untuk lebaran. Nah, jadi itulah. Wasalithuha, yang nomor 3, bisubutihi fi haqqihi man lam yarahu bi'adlin syahadatin. Nomor 3 ini tidak melihat hilal tapi sudah ditetapkan tanggalnya.
Biasanya ini dipakai oleh kalangan saudara kita Muhammadiyah. Muhammadiyah biasanya pakai gitu. Jadi tanggalnya sudah ditentukan. Ini tanggal ini, tanggal ini, tanggal ini. Saya itu kalau Muhammadiyah masih selisih sehari, benar ya? Kalau dulu selisih sehari. Yang saya belum menemukan dalil dan hujahnya itu tarekat Naksabandiyah yang ada di Padang. Kadang selisih seminggu, Pak. Mungkin sekarang atau besok sudah puasa mereka. Nah, saya belum ketemu itu. Pakai metode apa gitu? Belum ketemu. Karena kadang seminggu sebelum Idul Adha, Idul Fitri, mereka sudah lebaran duluan. Kalau selisih sehari jadilah karena bisa mendung kan? Mendung atau ini atau sudah ditetapkan. Nah, itu yang kedua. Wa rabi'aha bi ikhbari adlin rawayatin mawthuqin bihi sawa'un waqa fil qalbi sadaqatun amla aw ghairihi mawthuqun bi in waqa fil qalbi sadaqah sidquhu bukan sadaqah sidquhu fil qalbi sidqihi. Ada pemimpin adil itu ngasih kabar, atau wong yang adil mautuk ngasih kabar yang jujur bahwasannya Ramadan besok. Nah, alhamdulillah sekarang antara ru'yatul hilal sudah diambil alih oleh siapa? Pemerintah. Jadi kuat, Pak. Jadi kita ketika Ramadan masuk, pengumuman dari pemerintah tidak ada alasan lagi untuk tidak puasa. Karena sudah dua kuat, baik itu dari pemerintah, baik itu dari ru'yatul hilal. Dan ru'yatul hilal ini kalau di Indonesia pakai musyawarah. Jadi diambil di mana? Dari timur dulu kan, dari timur Labuan Bajo, kemudian di mana lagi, di Bali, di mana diambil, kirim videonya, rekamannya dikirim, kemudian dikumpulkan di Jakarta. Kira-kira jam 7 apa jam 8, jam 7 lebih dimusyawarahkan oleh para ulama di Kementerian Agama tersebut, kemudian diputuskan bersama-sama. Tidak mungkin tidak jujur, pasti jujur. Karena tidak mungkin satu majelis itu, satu forum itu berbohong semua. Pasti jujur. Wa khasimuha bi dhanni dukhuli Ramadan bil ijtihadi fi man ishtabaha alaihi dzalik. Yang nomor 5 dengan perkiraan, dengan ijtihad. Para ulama ijtihadnya para waliullah boleh. Di Kudus itu kalau tidak salah itu penanggalan itu sampai berapa puluh tahun ke depan, ada yang mengatakan 100 tahun apa berapa itu sudah ada, Pak, penanggalan untuk Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau tidak salah dulu Mbah Torehan yang membuatnya. Beliau ahli falak. Ahli falak boleh. Nah, ahli falak boleh untuk buat. Bagaimana ahli falak itu? Ahli falak ini ada pelajarannya. Ahli falak itu falakiyah. Daun yang turun, yang nyampak, yang turun itu jam berapa, tanggal berapa tahu. Bukan dukun, bukan. Itu memang ahli falak. Bapak-bapak kan ada pohon di rumah kan? Tahu enggak? Daunnya itu turun jam berapa? Tahu enggak? Yang tahu itu kalau buahnya hilang. Nah, apa buah aku ini habis galau ini? Tahu, paham. Kalau daun enggak mikir buat apa daun. Meskipun hilang yang penting buahnya. Nah, kalau ilmu falak tahu daun sebelah sini itu jatuhnya nanti jam 1:15. Daun sebelah sini ini nanti jatuh jam 3. Jam ini. Hebat tak? Itu ada ilmunya, namanya ilmu falak. Nah, dan yang mempunyai ilmu falak ini harus bersih juga hatinya. Enggak kotor. Harus bening. Punya ilmu, hatinya harus bening, harus paham. Ketika dikasih cobaan Allah Ta'ala, sabar. Ketika dikasih cobaan buntu, sabar.
Dimarahi bini, sabar. Ya sabar. Sabar terus itu. Jadi sabar. Ciri-ciri wali mempunyai istri cerewet. Makanya bapak-bapak yang punya istri cerewet, syukurilah. Ciri-ciri jadi wali itu. Ciri-ciri jadi wali. Yang penting sabar. Iya. Ada ceritanya. Ada ceritanya. Wali itu mempunyai istri cerewet. Iya. Hah? Iya. Jadi punya istri cerewet itu harus bersyukur. Minimal mengirit radio. Tidak usah nyetel radio satu. Nah, minimal ya. Jadi tidak usah nyetel TV, musik tidak usah. Sudah ada musik gratis. Ya, itu. Ada Pak dulu, ada kiai syekh, ulama besar yang sangat wali tinggi, tapi dia sendirinya dia tidak tahu wali. Dia diangkat wali oleh Allah Ta'ala, dewek dirinya tidak ngerti dia itu wali. Makanya wali itu ada dua, ada wali masyhur, ada wali mastur. Wali masyhur itu wali yang semua orang tahu. Contoh kayak Habib Umar sekarang, Habib Umar Al-Hafiz Yaman. Kalau di Indonesia ini Habib Ja'far Allahumma firlahu sudah wafat. Kemudian Habib Lutfi, kemudian Habib Wan Syekhon, Wali Majdub di Jakarta. Banyak. Itu yang masyhur. Yang mastur tertutup banyak di Palembang ini, kalau ini ribuan tertutup. Nah, ya. Dan wali murid juga banyak juga. Wali santri, wali murid, wali kelas banyak. Nah. Dan wali ini tidak tahu dirinya itu wali. Ketika ngambil kayu bakar ke hutan, selalu dibantu macan tunduk sama dia karena tinggi derajatnya. Kayu bakar itu di bawah macan. Harimau yang besar itu, harimau dulu lah. Kalau sekarang kecil-kecil banyak dibunuh. Berkat punya istri cerewet, diangkat wali. Nah, makanya sabar. Ciri-ciri jadi wali. Yang punya istri cerewet, sabar. Dipelihara, tetap pelihara. Kemudian karena dia itu dalam kila ceritanya, karena istrinya cerewet, diusir sama istrinya. Diusir. Sudah nginep ke hutan. Di hutan itu ternyata ketemu orang yang pada waktu itu ada di hutan juga. Ada dua orang. Kemudian karena tidak ada makanan, kemudian yang satu doa, ya Allah, datang makanan, makan. Hari pertama. Hari besoknya yang satunya, karena ketiga kan, yang baru datang tadi itu, yang wali tadi itu, makan. Kemudian yang wali tadi itu ngak-ngak Pak. Aku ini doa apa? Yang lain itu doa bluk bluk. Ini aku ini doa apa? Jadi malu kan, tanya. Sampai nih doanya doa apa kok bisa dikasih kayak gini? Aku doa berwasilah kepada Jabal Haban. Dia, ya Allah, berkatnya waliullah yang sangat tinggi, kalau tidak salah namanya Jabal Haban. Dia ini, saya minta makanan yang banyak. Jabal Haban siapa? Iya, ada di daerah dekat sini, ditunjukkan daerahnya. Di daerah itu yang nama itu saya. Loh, berarti kamu? Katanya ciri-cirinya itu punya istri cerewet. Loh, iya saya itu. Saya dah. Iya, isu akhirnya berdoa, ya Allah, ya. Langsung banyak dapat makanan. Berkat istri cerewet. Balik ke rumah, lama dari situ istrinya kalau tidak salah meninggal.
kemudian beristri lagi yang taat, soleha, sampai ke hutan, tidak mau lagi harimau macan itu membantunya, karena istrinya sudah soleha dan kewaliannya itu agak dikurangi. Jadi bapak-bapak sekalian, kalau mau ini tidak apa-apa dek, teruskanlah ngoceh terus. Mudah-mudahan saya jadi wali. Jadi wali. Wali ini kekasih Allah. Nah itu. Jadi kita ini ya, kalau hidup dibuat ya laibu walahu istilahnya, tidak ada yang apa istilahnya ya, tidak ada yang tidak berguna istilahnya. Sebuah hidup itu Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban. Maka kita enjoy. Kemarin saya kecelakaan hari malam Sabtu pagi jam 4 subuh berangkat. Itu saya mau menerangkan tentang surat Al-Insyirah dan doa Rasulullah yang selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka salamatus sadr. Al-Insyirah ini selalu lapang dada, dikasih cobaan apapun selalu lapang dada, selalu lapang dada. Nah, ternyata sebelum dinyampaikan kepada jemaah di Perumnas, dicoba dulu lapang dada ini penyampainya ini. Ustadznya ini lapang dada dah. Oh, nyampa. Itulah. Kenapa kadang kita ini sudah berdoa? Saya itu sudah berdoa. Berangkat sudah baca Bismillahi majriha wa mursaha. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Sudah doa. Sudah. Istri saya ustadzanya itu keluar mengucap salam, assalamualaikum, selamatan kan? Karena pada jam itu musibah datang dari saya, musibah tetap ada, tapi oleh Allah Ta'ala diselamatkan. Seharusnya musibah itu parah, seharusnya, tapi karena itu ada doa agak dikurangin. Contoh lagi, takdir itu kan ada dua, ada mubrom, ada mu'allaq. Yang tidak bisa berubah mubrom, mati, rizki, dan jodoh, benar tak? Benar. Misalnya takdirnya si A, rizkinya ini miskin, takdirnya itu miskin. Karena dia banyak amalan, sholat tahajud, sholat duha, minta doa para wali-wali Allah, didoakan oleh wali-wali Allah. Kemudian habis itu dia beribadah, takwa, sesuai dengan janji Allah Ta'ala yang sholat 1000 dinar itu. Itu dia diberikan kecukupan, tapi sebelum cukup miskin dulu. Menyicipi dulu miskin, Pak. Kan ada miskin, takdirnya kan ada miskin. Habis itu dia kaya. Ada tak takdir miskin di dia? Ada tak? Ada, tapi sebentar gitu. Karena dia doa, baca sholawat, mendekat kepada waliullah, minta doa ke waliullah. Sama dengan ini lagi. Takdir kita nabrak orang, takdirnya. Tapi berkat kita itu berdoa, berkat kita itu meminta pertolongan ke Allah Ta'ala ketika berangkat atau berzikir di perjalanan itu. Saya itu kemarin itu berzikir baca sholawat yang dikasih Syekh Fadil dari Turki. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Itu ya, berjalan. Sebelum berangkat baca sholawat Bashiril Mubashir. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadil Bashiril Mubashir. Ada banyak tebel itu sebelum berangkat. Karena baca sholawat
Takdir kita misalnya itu nabrak orang atau kita itu celaka, ternyata oleh Allah Ta'ala diserempetkan saja, cuma serempet dikit mobil, lecet aja mobil, lecet aja. Ada tak takdirnya dia itu kecelakaan? Ada, tapi cuma lecet aja. Nah, di situ fungsinya kita berdoa, berzikir, memohon kepada Allah Ta'ala. Bukan musibah itu tidak ada, tapi oleh Allah Ta'ala digeser. Kayak kemarin viral pawang hujan ya, pawang hujan viral pawang hujan. Boleh tak? Kalau dia minta kepada Allah Ta'ala boleh. Karena Rasulullah dulu pernah menggeser hujan. Meminta hujan saja boleh. Ada namanya sholat istisqa. Menggeser hujan boleh, yang penting caranya minta ke siapa. Kalau minta ke jin, musyrik. Kalau minta ke setan, musyrik. Tapi kalau minta kepada Allah Ta'ala, Rasulullah pernah minta kepada Allah Ta'ala untuk mempawang. Kalau bahasa Indonesia itu pawang, menjadi pawang hujan. Karena waktu itu hujan sampai berhari-hari, Pak. Ada orang datang, ya Rasulullah, kami ini kekeringan, cobalah mintakan hujan kepada Allah Ta'ala. Doa Rasulullah, minta hujan. Tapi dia dah minta hujan yang bermanfaat, minta hujan baik, hujan tak seminggu, tak berhenti-berhenti. Gimana ya engkau ya Rasulullah, ini hujan tak berhenti-berhenti, ini gimana? Loh, kamu mintanya hujan tak berhenti-berhenti. Cobalah geser ya Rasulullah. Akhirnya digeser, kemana dipindah, boleh silakan, tapi caranya minta ke siapa gitu. Makanya jangan beranggapan, Pak, kita berdoa Allah Ta'ala ini tidak mengabulkan. Allah Ta'ala ud'uni astajib lakum, benar, kamu berdoa akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala, tetap dikabulkan, tapi doa itu dikabulkan ada tiga. Kita berdoa, ya Allah, ngapulah aku ini buntu terus. Ya Allah, ngapulah bini aku ini kurang-kurang terus, dikasih duit 1 juta kurang, 2 juta kurang, ngomel terus, merepet terus misalnya. Misal, Pak, tapi tidak tahu kalau kejadiannya ini. Tapi Allah Ta'ala belum ngasih. Ingat, doa itu ada 3. Teruslah berdoa, Bapak-bapak. Minta apa aja, biar doa. Ada 3. Yang pertama, doa itu muajjalan, langsung dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Siapa doa siapa itu? Para nabi, nabiyin, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin. Kita masuk tak ke si mereka? Masuk tak? Ke wali Allah itu. Kalau nama solihin banyak, namanya solihin banyak, atau syuhada namanya banyak. Nah, kalau kita tidak masuk, jangan langsung. Kalau waliullah itu diperlihatkan oleh Allah Ta'ala, minta apa langsung dikasih. Tapi waliullah itu diperlihatkan juga oleh Allah Ta'ala ketika dikasih perkara. Misalnya minta, ya Allah minta mobil, dikasih mobil. Di akhirat dipotong, dikurangi nikmatnya. Nikmatnya dikurangi, dikasih di dunia. Makanya rata-rata waliullah ada yang kaya, ada yang waliullah itu miskin. Makanya Bapak, wali ini kok miskin? Katanya wali kok miskin? ini wali apa? Dan diterima apa doanya sama Allah Ta'ala? Bukan. Biar tidak salah paham, wali tersebut ditunjukkan oleh Allah Ta'ala. Ada yang wali kaya, kayak Said Maliki itu kaya, Pak. Kaya Said Maliki di Arab Saudi itu kaya raya. Said Muhammad Maliki, beliau kaya, mufti, luar biasa. Karena tujuan beliau itu untuk dakwah. Ada yang kayak gitu. Itu muajjalan, minta apapun dikasih. Yang kedua mubaddalan. Ingat, yang kedua mubaddalan. Kita berdoa diganti oleh Allah Ta'ala karena tidak cocok, tidak dibutuhkan.
tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Misal, ya Allah, aku nak jadi presiden, baik Allah. Apa mamang ini? Kerasukan di mana? Datang-datang mancing, balik-balik dari mancing, nak jadi presiden, nah. Kesurupan di sungai ya. Habis itu tidak cocok, tidak sesuai. Akhirnya sama Allah Ta'ala diganti anaknya soleh soleha. Dia dikasih umur yang barokah, hartanya dikit tapi barokah, tidak penyakitan, diberikan kenikmatan untuk ibadah. Itu rizki itu bukan uang saja, sehat juga rizki, anak soleh soleha rizki. Kita diberikan keinginan untuk ikut masjid, untuk ibadah, untuk ikut majelis talim, itu rizki. Tidak semua orang diberi oleh Allah Ta'ala. Tidak semua orang diberi hidayah, diberi keinginan untuk kajian, untuk diberi keinginan untuk sholat jamaah. Tidak semua orang. Itu rizki. Kadang kita ini pikiran rizki itu duit. Bil fulus kulluhum mulus, laisal fulus kulluhum mampus. Nah, itu kalau itu sudah itu. Sudah itu nggak bisa lagi itu. Kalau bil fulus mulus itu ada sudah. Imanuhum fi amplopihim. Imamnya tergantung amplopnya. Kalau ada duit, ayo, kalau ada duit, sudah. Ini biasanya kalau pencalonan ya. Kayak nyalon-nyalon biasanya. Nah, di situ. Nah, yang terakhir, doa kita ini namanya muakhiron. Kadang kita doa 20 tahun yang lalu. Tapi nanti Allah Ta'ala diakhirkan ketika sudah lenak meninggal. belum bisa menikmati, sudah diberikan yang diinginkan dulu, ya kan Pak? Pernah enggak Bapak kayak gitu? Sekarang mengalami ya? belum ya, masih lama nanti meninggalnya. Nah, itu muakhiron. Dulu minta apa, atau sekarang minta. Tidak cocok untuk kita, mungkin untuk anak keturunan kita, untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita, untuk cucung-cucung kita. Tetap terus berdoa. Di dunia tidak cocok, tidak sesuai dengan kebutuhan kita, dikasih nanti di akhirat oleh Allah Ta'ala. Nanti dikasih di akhirat. Makanya kita bingung, ya Allah, aku dulu tidak pernah ngelakuin ini. Nah, ini kamu gara-gara doa ini. Nah, ini pahalanya. Nah, gitu. Dikasih namanya muakhiron, terakhir. Terus berdoa, minta apa baik laju berdoa baik. Tapi ya diukur-ukur Pak, jangan cak tadi, cak nak gila itu. Minta-minta, ukur dulu. Pas enggak dengan kita itu. Ini sekolah tidak misalnya ya. Sekolah tidak nak jadi gubernur misalnya. Misal. Nah, sudah. Itulah yang tadi kita berpuasa. Kemudian